lebih tebal dan ada struktur seperti bergaris. Ini ya di sini ini campur perdarahan ya. Hmm. Kemudian bisa kita lihat seperti ini juga sel radangnya mungkin tidak sedominan nanti pada yang purulen. Ini ada struktur selain ini kebetulan gambarnya ini menunjukkan adanya perdarahan, hemoragi dan inflamasi yang hemoragik ya. Ada sel darah merah di lumen alveoli dan fibrin, lapisan fibrin, benang-benang fibrin yang ada di lumen alveoli. Oke. Nah, kemudian benang-benang fibrin yang di pleura itu kalau peradangannya yang tipe fibrinus ini, itu nanti ada lapisan kayak abu-abu kekuningan gitu, yang itu kalau ditarik pleura itu bisa terbentuk kayak jembatan bridging jaringannya. Jembatan jaringan seperti ini benang-benang fibrin yang kumpul. Lengket, agak sulit ditarik biasanya yang fibrinus itu. Oke, bisa juga terjadi di tempat lain. Oke, yang kemudian yang terakhir peradangan yang purulen. Yang purulen itu dari namanya jelas bahwa radang itu disertai dengan tingginya jumlah sel leukosit. Ya, leukosit. Jadi kalau Anda mengenal pus atau nanah atau itu sebenarnya tidak lain kalau dilihat secara mikroskopik di dalam cairan yang kuning, yang makroskopisnya kuning yang kita kenal sebagai nanah itu sebenarnya cairan itu kalau Anda periksa dengan mikroskop di bawah mikroskop kita akan menemukan debris atau apa pecahan sel-sel mati baik yang berasal dari sel darah putih maupun sel parenkimal dari host yang mati dan itu membentuk jaringan satu ditambah cairan yang amorf berupa plasma tadi, plasma eksudat yang kental itu membentuk pus. Ya. Tentu sekali lagi apa yang menyebabkan peradangan seperti ini itu pasti berbeda dengan yang ya. Jadi saya ulangi ya. Jadi kalau yang supuratif tentu penyebabnya berbeda dengan yang fibrinus, kataral maupun serus, peradangan yang serus. Jadi ini sama dia sama dengan yang fibrinus, plasma yang bocor kebanyakan dengan berat jenis yang tinggi atau protein-protein dominannya yang banyak ditambah dengan debris sel mati. Ya, kausatifnya juga beragam, terutama kalau yang memicu peradangan yang purulen itu adalah dari golongan eh, piogenik bakterial, piogenik, yaitu maka disebut diantaranya adalah Staphylococcus, Streptococcus, ya, terutama Staphylococcus itu sering memicu radang yang bernanah atau piogenik bakterial, piogen, ya. Oke, tentu oke. Ini contoh gambar paru-paru yang mengalami peradangan bernanah atau purulenta. Jadi warnanya kemudian dia condong ke apa itu yang normalnya pink itu kemudian jadi seperti krem atau gelap ya, eh, beige atau brown. Jadi kalau diinsisi paru-paru ini ada bisa menemukan leleran nanah gitu ya. Oke, yang purulenta. Oke, saya kira itu yang dari ini ya sebentar ya. Itu tadi adalah peradangan akut sudah selesai kita saya review sedikit bahwa peradangan akut itu adalah respon radang yang cepat berlangsung dalam periode kurang dari 1 minggu kemudian terjadi aktivasi. Ciri lain dari peradangan akut adalah mikroarsitektur jaringan itu tidak rusak masih normal dan condong pada peristiwa resolusi itu walaupun ada fibrosis tapi ringan biasanya secara umum tidak merubah mikroarsitektur jaringan. Mikroarsitektur itu maksudnya gini, kalau paru-paru ada gambaran alveoli itu paru anu ketika sembuh itu ya tetap alveolinya akan masih ada di sana ya. Strukturnya masih berbentuk alveoli. Seperti itu dan jenisnya tadi beragam tergantung dari kausatifnya.